Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 280 Allah berfirman tentang keutamaan orang yang menghutangkan orang lain ya. Kita masih di bab itu dulu, di bahasan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, ini firman Allah Al-Baqarah 280. Jika orang yang kamu hutangkan dalam kesukaran, maka berilah tangguh kata Allah sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian dari utang atau semuanya. Tahu tidak mampu sudahlah, nggak usah kamu bayar. Itu Allah bilang lebih baik bagimu. Artinya aku akan balas uang yang kau utangkan itu berlipat-lipat, aku akan balas kamu dengan surga. Kalau kamu mengetahuinya, artinya kalau kau mau pelajari, kau akan tahu ternyata memaafkan utang itu atau menangguhkannya itu adalah ibadah yang sangat mudah untuk mendekatkan diri kepadaku. Seperti itulah kurang lebih Allah mengatakannya. Juga dalam hadis ya, riwayat Imam Muslim nomor 3006. Kalau seandainya kita utangkan orang dan ternyata dia tidak mampu, kita berikan tenggang waktu. Dengarkan keutamanya teman-teman. Besar sekali keutamanya. Kata Nabi SAW, man andara mu'siran aw wada'a anhu adhallahu Allahu fi dhillih. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan membebaskan utang itu, udah nggak apa-apa, nggak usah kamu bayar, saya kesulitan, ya sudah nggak usah, maka dia akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Orang lagi kepanasan di mahsyar, dia dapat naungan Allah hanya dengan maafin utang orang. Di dalam hadis yang lain, hadis sahih juga diriwayatkan Imam Ahmad, kata Nabi SAW, man ahabba an yudhillahu Allahu azza wa jal fi dhillihi falyanziril mu'sir aw liyadha anhu. Barang siapa yang ingin mendapatkan naungan Allah yang maha suci dan maha pemurah pada hari kiamat nanti, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi utang dan bahkan dia membebaskan utangnya tadi. Dan ini satu hal yang luar biasa. Bagaimana Nabi SAW menjamin bagi kita untuk mendapatkan naungan Allah hari kiamat hanya dengan memberikan tenggang waktu atau memaafkan utang tersebut. Abu Qatadah radhiyallahu anhu pernah memiliki utang pada seseorang. Kemudian beliau mendatangi orang tersebut untuk menyelesaikan utang. Ya. Namun ternyata orang tersebut bersembunyi dan tidak mau menemuinya. Abu Qatadah sebenarnya mau maafkan, tapi ternyata orang itu malah lari, gitu kan. Lalu suatu hari ketika Abu Qatadah atau kembali Abu Qatadah mendatanginya, kemudian yang keluar dari rumahnya adalah anak kecil. Abu Qatadah pun menanyakan pada anak kecil tersebut ya, mengenai orang yang berhutang tadi. Lalu anak tadi menjawab, iya, dia ada di rumah sedang makan qazira. Ya, ini seperti makanan ya, dari gandum. Lalu Abu Qatadah memanggilnya, wahai fulan, keluarlah. Aku dikabari bahwa engkau berada di situ. Orang tersebut kemudian keluar menemui Abu Qatadah. Abu Qatadah berkata kepadanya, mengapa engkau harus sembunyi dariku? Orang tersebut mengatakan, sungguh aku adalah orang yang berada dalam kesulitan dan aku tidak memiliki apa-apa. Lantas Abu Qatadah bertanya, apakah betul engkau adalah orang dalam kesulitan? Dia mengatakan, iya betul. Lantas orang itu menangis. Abu Qatadah pun mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man naffasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Barang siapa memberi keringanan pada orang yang berhutang padanya atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat. Maka Abu Qatadah pun mengatakan, aku telah memaafkan untukmu. Ya, untuk mengejar naungan Allah pada hari kiamat di mahsyar. Jadi teman-teman perlu punya gambaran ya, jangan cuma memandang, oh apa sih naungan arsy di hari kiamat. Pada saat itu teman-teman dalam surah Al-Hajj Allah sebutkan, pada saat itu orang-orang akan seperti mabuk semuanya, tapi mereka tidak mabuk. Anak kecil akan menjadi beruban ya. Dan juga ya, kalau ada ibu hamil maka dia akan melahirkan, karena dahsyatnya pada saat itu. Orang cuma lihat di depannya surga atau neraka, nggak ada tempat lain. Dan kata Nabi SAW pada hari itu semua orang ya, yang melakukan perbuatan dosa akan tenggelam dengan keringatnya atau peluhnya sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai dada, ada yang tenggelam dengan keringat sendiri. Orang lain nggak kena. Dan Allahu a'lam berapa lama dia berdiri. Tidak ada yang tahu. Ada 7 golongan disebutkan dalam hadis akan dibawa naungan Allah hari kiamat. Tapi ada golongan yang satu ini yang sedang kita bahas, tidak masuk dalam hadis Bukhari Muslim yang 7 golongan itu.
Dia adalah orang yang melunasi utang, gitu kan? Atau memberikan tenggang waktu. Di dalam hadis yang lain riwayat Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Majah, At-Tabarani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan juga yang disebutkan dalam silsilah hadis sahihan nomor 86 dengan sanad sahih oleh Syekh Albani. Man andara mu'siran falahu bi kulli yawmin sadaqah qabla an yahilla ad-dain. Fa idza halla ad-dain fa andarahu kana lahu bi kulli yawmin mithlahu sadaqah. Ini pernah saya sebutkan hadisnya, saya ulangi lagi. Barang siapa yang memberi tenggang waktu, kata Nabi SAW, pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah setiap harinya sejumlah itu. Saya pernah kasih contoh, kalau masih ingat, kita utangkan 1 juta rupiah. Ya, kemudian, ini kalau salah Rabu lalu saya jelaskan itu ya. Siapa yang memberikan utang 1 juta rupiah, kemudian 1 bulan misalnya. Ternyata 1 bulan, selama 1 bulan berjalan itu tiap hari dia seperti sedekah 1 juta itu. Ber 1 juta modalnya, ya nilai pahalanya 30 juta. Gitu kan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan atau utang, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah senilai itu. Ya. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi pada saat tiba waktu, lalu dia masih memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo yang pertama, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat nilai utang itu. Jadi bulan kedua seperti 2 juta tiap hari dia sedekah. Berarti kalau 1 bulan 60 juta. Kan 2 juta kali 30 misalnya. Tambah bulan pertama 30 juta. Berarti 1 juta modalnya itu sama pahalanya 90 juta. Gimana kalau setahun? Gimana kalau 10 tahun? Berapa banyak? Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2078, tentang kalau ada orang melunasi utang orang lain, ya, baik dia yang pemilik piutang atau dia sengaja keluar mencari siapa yang dililit utang lalu dibantu sama dia. Dikatakan dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, "Kana tajiran yudainun nas, fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu an." La'allallah an yatajawaza anna fatajawazallahu an. Dulu ada seorang pedagang biasa memberi pinjaman kepada orang-orang. Ketika melihat ada yang kesulitan, dia berkata kepada budaknya atau pegawainya atau siapa saja membantu dia, maafkan saja dia. Artinya bebaskan utangnya. Semoga Allah memberi ampunan pada kita, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya pada hari kiamat. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi yu'ta bi rajulin yaumal qiyamati fayaqulu Allah anziru fi amalihi fayaqulu rabbi ma kuntu a'malu khairan ghaira annahu kana li mal wa kuntu khalitun nas faman kana musiran yassartu alaihi wa man kana mu'siran anzartuhu ila maisarah qala Allah azza wa jalla ana ahaqqu man yassara faghafara lah. Ada seseorang didatangkan nanti pada hari kiamat, Allah berkata, yang artinya, ya, lihatlah amalannya hambaku ini. Allah berfirman kepada para malaikatnya. Kemudian orang tersebut berkata pada saat dipaparkan amal-amalnya, wahai Rabbku, wahai penciptaku, aku tidak memiliki amalan kebaikan selain 1 amalan yang aku ingat. Artinya untuk dosa-dosa yang begini banyak, tidak ada yang bisa imbang ini. Tapi ada aku berharap amal yang bisa melakukan itu. Yaitu dulu aku memiliki harta, lalu aku sering meminjamkannya pada orang-orang. Setiap orang yang ya sebenarnya mampu untuk melunasi, aku tetap mudahkan. Misal sudah tiba jatuh tempo, kita telepon, nah jatuh tempo ya, oh ya maaf ya terlambat, saya besok baru saya transfer. Oke, nggak apa-apa, mudahkan. Begitu pula setiap orang yang dalam kesulitan, orang yang mudah bayar saja masih dimudahkan buat dia. Orang yang sulit dia bilang, aku selalu memberinya tenggang waktu sampai dia mampu melunasinya. Lantas Allah pun berkata, aku lebih berhak memberi kemudahan. Orang itu pun akhirnya diampuni dosa-dosanya. Hadis sahih riwayat Ahmad. Dan ini disahihkan. Imam Bukhari juga mengkhususkan bab namanya memberi kemudahan bagi orang yang lapang dan melunasi utang atau memaafkan orang yang terlilit utang. Juga diambil hadis yang lain atau diangkat hadis Bukhari di nomor 2077. Nabi SAW mengatakan atau bersabda, talaqqatil malaikat ruha rajulin mimma kana qablakum qalu a'amilta minal khairi syai'a qala kuntu amuru fityani an yanzuru atau an yanziru wa yatajawaz anil musir qala fatajawazu anhu.
Beberapa malaikat menjumpai ruh orang sebelum kalian, maksudnya dari orang-orang yang beriman sebelum kita, untuk mencabut nyawanya. Kemudian mereka saling berkata, ya, kepada si orang ini, apakah kamu memiliki sedikit dari amal kebaikan? Orang itu mengatakan, dulu aku pernah memerintahkan pada budakku untuk memberikan tenggang waktu dan membebaskan utang bagi orang yang berada dalam kemudahan untuk melunasinya. Lantas Allah pun memberikan ampun kepadanya. Padahal dia cuma memudahkan orang yang mampu untuk membayar. Maka bagaimana dengan orang yang dalam keadaan sulit? Kalau orang yang mampu membayar utang aja dimudahkan, itu sudah cukup untuk dimaafkan dosa-dosanya. Bagaimana kalau dasarnya orang itu terlilit utang dan dia maafkan? Dan cukup banyak statement para ulama berhubungan dengan masalah ini tentunya.